Selamat datang, para pembaca setia Senja Tenang. Orang-orang sering berkata bahwa neraka terburuk dalam hidup adalah kemiskinan atau penyakit. Namun, neraka yang sesungguhnya mungkin adalah pengkhianatan dari orang yang paling kita cintai dan percayai. Dulu, saya percaya bahwa saya hidup di surga. Menantu dari keluarga konglomerat yang disegani, suami dengan profil sempurna, sebuah kehidupan yang seperti mimpi. Namun, semua itu adalah kebohongan. Tempat yang saya kira surga hanyalah lapisan tipis yang menutupi neraka penuh dusta dan rahasia yang lebih mengerikan dari film manapun. Kisah saya dimulai pada suatu sore, ketika saya tanpa sengaja menemukan sebuah kondom di dompet suami saya. Dalam penderitaan dan amarah, saya melakukan sesuatu yang mungkin akan dianggap gila oleh banyak orang. Saya diam-diam menyuntikkan larutan asam lemah ke dalam kondom itu dengan jarum suntik, lalu dengan hati-hati mengembalikannya ke tempat semula. Dan saya menunggu drama macam apa yang akan tersaji. Namun, drama yang sesungguhnya terjadi malam itu jauh melampaui imajinasi terburuk saya. Panggilan telepon dari rumah sakit tidak hanya membawa kabar tentang suami saya, tetapi juga tentang ibu tirinya. Sore itu sama seperti sore-sore lainnya. Saya baru saja pulang setelah hari yang melelahkan di laboratorium penelitian salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Rumah besar mertua saya di kawasan Menteng menyambut saya dengan kemegahannya yang selalu terasa mengintimidasi. Nama saya Kirana Anindita, seorang apoteker. Sudah 2 tahun saya menikah dengan suami saya, Baskara Aditama. Pernikahan kami sejak awal bukanlah karena cinta, melainkan perjodohan bisnis yang diatur untuk kepentingan kedua keluarga. Namun, saya berusaha dengan tulus. Berusaha menjadi istri yang baik dan menantu yang ramah. Saya percaya, suatu saat ketulusan saya akan mampu meluluhkan hatinya. Suami saya, Baskara, dari luar tampak seperti pria yang sempurna. Manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar, penampilan rupawan, dan tutur kata yang sopan. Dia selalu memperlakukan saya dengan baik, membelikan hadiah mahal, mengajak saya makan di restoran mewah. Tetapi, di antara kami selalu ada dinding tak kasat mata. Sebuah jarak yang dingin, yang terasa nyata namun sulit untuk dijelaskan. Keluarga mertua saya pun demikian. Ayah mertua saya, Pak Suryo Wijoyo, adalah seorang pengusaha sukses, namun beberapa tahun lalu terserang stroke dan kini hidupnya bergantung pada kursi roda. Beliau sangat pendiam, dan tatapan matanya seolah selalu menerawang jauh. Namun, ibu tiri Baskara, Ratih Wulandari, adalah pribadi yang sangat berbeda. Usianya hanya beberapa tahun lebih tua dari Baskara, ia begitu cantik dan cerdas. Dia selalu memperlakukan saya seperti adik kandungnya sendiri. Dia mendekati saya tanpa ragu, memberikan nasihat tentang cara menaklukkan hati suami atau rahasia perawatan kulit. Saya sungguh berterima kasih padanya dan merasa beruntung memiliki ibu mertua sebaik dia. Hari itu, saya sedang merapikan jas yang dilemparkan Baskara di sofa. Saya hendak mengambil dompet dari saku dalam jasnya untuk menyimpannya di laci. Namun, saat mengangkat dompet itu, saya merasakan ada sesuatu yang mengganjal di salah satu slot kartu di bagian luar. Karena penasaran, saya membukanya sedikit, dan seketika seluruh tubuh saya membeku. Sebuah kondom ultra thin. Rasanya seperti ada yang meremas jantung saya, sebuah kondom di dalam dompet suami saya. Sudah lama kami tidak menggunakan benda seperti ini sejak kami memutuskan untuk memiliki anak. Lalu, ini untuk siapa? Dengan siapa dia akan menggunakannya? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepala saya. Bayangan suami saya bermesraan dengan wanita lain terlintas dengan jelas, menusuk jantung saya seperti belati. Pengkhianatan. Jadi inikah alasan dibalik jarak dingin di antara kami? Dia punya wanita lain di luar sana. Amarah dan penderitaan menjalari seluruh tubuh saya. Rasanya ingin sekali saya melemparkan benda kotor ini ke wajahnya. Namun, pada saat itu, sebuah pikiran yang lebih dingin dan kejam melintas di benak saya. Saya seorang apoteker. Saya lebih tahu tentang bahan kimia daripada siapapun. Bertengkar dengan berteriak-teriak rasanya terlalu membosankan. Saya memutuskan untuk memberinya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya, untuk dia, dan juga untuk wanita itu. Saya membawa kondom itu ke ruang kerja kecil saya. Di sana,
Ada beberapa bahan kimia yang saya bawa dari kantor untuk keperluan riset. Saya mengunci pintu, tangan saya gemetar bukan karena takut, tetapi karena amarah. Dengan hati-hati, saya membuka kemasannya, mengeluarkan kondom, lalu mengambil sebuah botol kecil. Ini bukan zat berbahaya seperti asam sulfat atau klorida yang bisa merusak kulit secara serius. Ini adalah asam organik lemah yang biasa digunakan dalam kosmetik sebagai eksfolian. Tidak cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan parah, tetapi cukup untuk memberikan rasa terbakar dan sakit luar biasa seperti di neraka saat bersentuhan dengan area paling sensitif dan lembut. Dengan jarum suntik yang sangat kecil, saya mengambil sedikit larutan itu dan dengan hati-hati menyuntikkannya ke dalam kondom. Saya mengusapnya perlahan agar larutan merata, lalu dengan terampil menggulungnya kembali seperti semula dan memasukkannya ke dalam kemasan. Siapapun yang melihatnya akan mengira itu adalah produk baru yang sempurna. Saya mengembalikan hadiah istimewa ini ke tempatnya di dompet Baskara. Jantung saya berdebar kencang. Bersamaan dengan rasa bersalah, muncul perasaan euforia yang aneh. Perangkap sudah dipasang. Sekarang tinggal menunggu binatang buas itu masuk dengan sendirinya. Saya membayangkan. Malam ini atau besok, saat dia sedang menikmati waktu panasnya dengan selingkuhannya, rasa terbakar yang mengerikan akan menyerang mereka. Mereka akan panik, tergesa-gesa mengenakan pakaian, dan dalam rasa malu, mereka akan menuju ke unit gawat darurat rumah sakit. Dan saya akan menerima telepon dari rumah sakit. Lalu saya akan datang dengan wajah istri yang penuh kekhawatiran dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri wajah sengsara mereka, skenario yang sempurna. Namun, drama yang telah disiapkan kehidupan untuk saya adalah sebuah sinetron yang jauh melampaui imajinasi terliar saya. Ini bukanlah drama balas dendam. Ini adalah film horor di mana kebenaran lebih mengerikan dari neraka itu sendiri. Setelah meletakkan kembali dompet berisi bom waktu itu, saya berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saya turun ke dapur dan menyiapkan makan malam seperti biasa, tetapi pikiran saya melayang kemana-mana. Waktu terasa berjalan begitu lambat, dan tangan saya terus gemetar karena amarah dan perasaan gembira yang aneh. Saya menunggu. Menunggu telepon berdering. Menunggu tirai drama balas dendam saya terbuka. Sekitar pukul 7 malam, Baskara pulang kerja. Dia tampak seperti biasa, necis dan tenang. Saat masuk ke rumah, dia mengecup pipi saya dengan ringan. "Sayang, aku pulang." "Wah, wangi masakan apa ini?" Saya tersenyum. Senyum yang saya paksakan agar tidak menjadi seringai. "Aku masak semur daging kesukaanmu." Selama makan, dia terlihat sangat ceria. Dia berceloteh tanpa henti tentang proyek besar yang akan segera disetujui, tentang pujian yang diterimanya dari atasan. Saya hanya diam mendengarkan, mengangguk, dan menimpali sesekali. Dalam hati, saya tertawa sinis. Bagaimana bisa seorang pria yang sebentar lagi akan pergi berselingkuh bisa dengan begitu tenangnya membanggakan kesuksesannya? Selesai makan malam, dia naik ke atas untuk berganti pakaian. Beberapa saat kemudian, dia turun dengan aroma parfum mahal yang menyelimuti tubuhnya. "Sayang, aku harus pergi bertemu dengan mitra bisnis yang sangat penting," katanya sambil membenarkan dasinya. "Mungkin akan sedikit terlambat. Kamu tidur duluan saja, tidak usah menungguku." Mitra bisnis penting. Kebohongan yang sangat klise. Saya tahu dia tidak akan bertemu mitra bisnis. Dia akan bertemu wanita itu. Dan di dompetnya, ada hadiah yang telah saya siapkan dengan sepenuh hati. "Iya. Hati-hati di jalan ya," saya menjawab dengan suara seorang istri penurut yang tidak menaruh curiga sedikit pun. Saya mengantarnya sampai ke pintu, menyaksikan sedan Alphard mewahnya menghilang di balik gerbang rumah yang besar. Begitu pintu tertutup, senyum di wajah saya seketika lenyap. Sekarang, waktunya pertunjukan dimulai. Saya tidak naik ke kamar tidur. Saya duduk sendirian di ruang tamu yang gelap dan luas, hanya dengan satu lampu baca kecil yang menyala. Saya tidak menonton TV, tidak juga membaca buku. Saya hanya menunggu dalam diam. Suara detak jam antik di sudut ruangan terdengar seperti palu yang memukul dada saya. 1 jam, 2 jam. Pukul 10, lalu 11 malam, tidak ada apapun yang terjadi. Rasa cemas mulai merayap, disertai keraguan kecil. Jangan-jangan dia tidak menggunakannya? Rencanaku gagal?
Atau wanita itu menyadari ada yang aneh? Berbagai pertanyaan berputar di kepala saya. Saya bangkit dan mondar-mandir di ruang tamu, merasa seperti binatang yang terkurung di dalam kandang. Menunggu terasa lebih menyiksa daripada amarah itu sendiri. Dan akhirnya, pada pukul 11:30 malam, ponsel saya berdering. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya berlari seperti orang gila dan memeriksa layar. Bukan nomor Baskara. Nomor yang tidak dikenal. Mungkinkah rumah sakit? Atau hotel? Saya mengambil napas dalam-dalam, berusaha agar suara saya tidak bergetar, lalu menekan tombol terima. Halo? Dari seberang terdengar suara seorang wanita yang panik dan tergesa-gesa. Maaf. Apa benar ini dengan ponsel Ibu Kirana Anindita, istri dari Bapak Baskara Aditama? Iya. Saya sendiri. Ada apa ya? Jantung saya berdebar tak karuan. Selamat malam, Bu. Saya dari Rumah Sakit Harapan Sejahtera, kata wanita itu. Kami menghubungi Ibu karena suami Anda, Bapak Baskara Aditama, baru saja dibawa ke unit gawat darurat kami. Benar. Rencana saya berhasil, rasa puas yang dingin menyebar ke seluruh tubuh. Tapi, akting harus terus berjalan. Apa? Apa maksud Anda? Teriak saya. Suami saya? Kenapa dengan suami saya? Apa dia kecelakaan? Bukan, Bu. Bukan kecelakaan. Wanita itu terdengar ragu sejenak. Seolah kesulitan mengatakannya. Bapak Baskara dan seorang wanita lainnya dibawa ke sini karena mengalami luka bakar akibat bahan kimia. Luka bakar akibat bahan kimia. Sempurna. Namun, kalimat perawat selanjutnya membuat seluruh tubuh saya membeku. Wanita yang datang bersama beliau bernama Ratih Wulandari, dan beliau mengaku sebagai ibu tiri dari Bapak Baskara. Ibu tiri? Ratih. Kepala saya pening. Dunia seakan runtuh. Saya pikir saya salah dengar. Ratih. Ibu mertua saya? Kenapa dia? Kenapa mereka bisa bersama? Dan kenapa mereka berdua sama-sama mengalami luka bakar kimia? Halo, Ibu Kirana? Apa Anda masih di sana? Suara perawat itu menarik saya kembali ke kenyataan. Ya. Saya masih di sini. Saya tergagap. Tenggorokan saya terasa kering. Di mana mereka sekarang? Bagaimana bisa terjadi? Menurut keterangan keduanya, mereka sedang ada pertemuan bisnis di VIP Lounge Hotel Mulia, lalu terjadi kecelakaan di mana sampel produk kimia industri yang baru dikembangkan tumpah. Saat ini kondisi keduanya sudah melewati masa kritis, tapi masih harus diobservasi. Mohon Ibu sebagai wali bisa segera datang ke rumah sakit untuk mengurus administrasi rawat inap, hotel, pertemuan bisnis, bahan kimia, tumpah. Rangkaian kebohongan yang kikuk. Namun, kebohongan itu justru menyingkap kebenaran yang jauh lebih mengerikan dan menjijikkan dari yang pernah saya bayangkan. Wanita selingkuhannya bukanlah gadis muda yang cantik, melainkan ibu tiri suami saya. Wanita yang selalu saya anggap ramah, yang saya anggap seperti kakak sendiri, rasa mual naik ke kerongkongan. Sungguh menjijikkan. Hubungan yang begitu kotor dan tidak normal ini terjadi tepat di depan mata saya, di dalam rumah ini, dan saya sama sekali tidak menyadarinya. Begitu telepon ditutup, seluruh tubuh saya gemetar hebat. Perasaan puas yang tadi saya rasakan lenyap tak berbekas, digantikan oleh syok, jijik, dan rasa sakit yang luar biasa. Pengkhianatan ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah keruntuhan moral, sebuah kebejatan yang menunjukkan sisi terendah dari kemanusiaan. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Saya harus pergi ke rumah sakit, bukan karena saya mengkhawatirkan mereka, tetapi untuk menghadapi kebenaran dan memulai perang yang baru. Perang untuk merebut kembali harga diri saya dan merobek topeng kedua manusia menjijikkan itu. Saya langsung menuju kamar ayah mertua saya, Pak Suryo, dan mengetuk pintunya. Lampu di dalam kamarnya masih menyala. Beliau menderita insomnia. Ayah, gawat. Pintu terbuka, dan Pak Suryo yang duduk di kursi roda menatap saya dengan wajah terkejut. Ada apa, Kirana? Kenapa kamu menangis? Baru saat itulah saya sadar bahwa air mata mengalir tanpa henti di pipi saya. Ayah, Mas Baskara dan Ibu. Saya terisak. Mereka berdua sekarang ada di UGD rumah sakit. Wajah Pak Suryo mengeras.
Apa? Rumah sakit, kenapa mereka? Pihak rumah sakit hanya bilang ada kecelakaan luka bakar kimia. Saya tidak sanggup menceritakan kebenaran yang mengerikan itu. Saya tidak tahu harus mulai dari mana dan bagaimana menjelaskannya. Pak Suryo tidak bertanya lebih lanjut. Wajahnya menjadi dingin dan kaku, memperlihatkan aura seorang pengusaha yang telah makan asam garam kehidupan. Kita ke rumah sakit sekarang. Di tengah malam yang pekat, mobil melaju kencang menuju rumah sakit. Saya duduk di kursi belakang di samping Pak Suryo. Beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun sambil menatap keluar jendela, tetapi tangannya yang mencengkeram sandaran kursi roda memutih. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya, tetapi sepertinya beliau tidak terkejut seperti yang terlihat dari luar. Di matanya, tersirat rasa sakit dan kekecewaan yang seolah sudah lama terpendam. Di tengah malam, RS Harapan Sejahtera terang benderang dan sibuk. Kami langsung menuju UGD, seorang perawat sudah menunggu kami. Bapak, Ibu, mari lewat sini. Perawat itu membawa kami menyusuri koridor panjang dan berhenti di depan dua ruang perawatan darurat yang bersebelahan. Pasien Baskara Aditama ada di ruangan ini, katanya sambil menunjuk ke ruang kiri. Dan pasien Ratih Wulandari ada di ruang sebelahnya. Keduanya sudah mendapat penanganan pertama dan kondisinya stabil, tapi tetap harus diobservasi. Lukanya parah? Tanya Pak Suryo dengan suara rendah. Ya. Cukup serius, Pak, jawab perawat itu sambil menghindari tatapan kami. Luka bakarnya terkonsentrasi di area-area sensitif, tapi untungnya tidak mengancam jiwa. Area sensitif. 3 kata itu memecah keheningan seperti palu godam. Saya merasakan tubuh Pak Suryo menegang, dan wajahnya semakin kelam. Boleh kami masuk? Silakan, Pak. Tapi mohon tetap tenang agar pasien bisa beristirahat. Kami masuk ke ruang perawatan Baskara terlebih dahulu. Dia terbaring di ranjang, beberapa bagian tubuhnya dibalut perban putih. Wajahnya meringis kesakitan, dan ia tampak terkejut melihat kami, lalu berusaha untuk bangkit. Ayah. Kirana. Kenapa kalian bisa di sini? Kamu tidak punya hak untuk bertanya seperti itu, bentak Pak Suryo. Saya belum pernah melihatnya semarah itu. Apa yang sebenarnya kamu dan perempuan itu lakukan? Tidak, Ayah, kami tidak melakukan apa-apa. Baskara membela diri dengan panik, matanya penuh ketakutan. Ini benar-benar kecelakaan, Ayah. Waktu di hotel dengan mitra bisnis, kami sedang melihat sampel bahan kimia industri yang baru, lalu botolnya tidak sengaja pecah dan tumpah. Alasan yang sudah disiapkan. Tapi begitu kikuk dan penuh celah, rapat? Pak Suryo tertawa sinis. Tawa yang penuh dengan kepahitan. Mitra bisnis dari perusahaan mana yang mengadakan rapat di kamar hotel tengah malam? Kamu pikir ayah ini bodoh? Bukan begitu, Ayah, maksudku. Diam. Bentak Pak Suryo. Dan Baskara pun terdiam. Tanpa berkata apa-apa lagi, beliau memutar kursi rodanya, memberi isyarat untuk keluar. Kami menuju ke kamar Ratih. Situasinya serupa. Dia juga terbaring di ranjang dengan wajah pucat, tetapi begitu melihat kami, dia langsung memulai aktingnya sebagai korban yang malang. Mas. Kirana. Dia mulai berkaca-kaca. Aku takut sekali. Hampir saja celaka. Kamu juga mau bilang ini pertemuan bisnis? Tanya Pak Suryo dengan dingin. Iya. Mas? Betul? Katanya sambil mengangguk cepat. Saya yang tidak hati-hati, jadi botol kimianya tumpah. Untungnya lukanya tidak parah. Luka tidak parah. Saya melirik papan informasi pasien yang tergantung di ujung ranjang. Luka bakar kimia tingkat 2. Jelas bukan luka ringan. Kebohongan mereka berdua sangat identik, seolah sudah dilatih sebelumnya. Tetapi, justru kesempurnaan itulah yang membongkar segalanya. Pak Suryo menatapnya lama tanpa berkata apa-apa. Tatapan dalamnya penuh dengan kekecewaan, penderitaan, dan rasa jijik yang tak bisa disembunyikan. Akhirnya, beliau memutar kursi rodanya dan meninggalkan ruangan. Saya mengikutinya dalam diam. Saat melewati ranjang Ratih, saya berhenti sejenak. Saya menatap lurus ke mata wanita yang selalu bersikap manis pada saya itu. Dia pun balas menatap saya.
Dan pada saat itu, di dalam bola matanya yang indah, saya tidak melihat penderitaan, melainkan kilatan peringatan yang tajam. Saya mengangkat sudut bibir saya, memberinya senyum sinis. Sebuah senyum yang hanya kami berdua yang mengerti artinya. Dia tahu. Dia tahu bahwa saya tahu segalanya. Perang tak kasat mata di antara kami. Dengan ini resmi dimulai. Kami kembali ke rumah dalam keheningan yang berat. Drama kikuk di rumah sakit tidak berhasil menipu siapapun. Justru, itu membuat segalanya menjadi lebih jelas. Bahwa ada hubungan yang menjijikan dan tidak normal di dalam keluarga ini. Dan bahwa mereka menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pengkhianatan, pertemuan bisnis, kecelakaan kimia. Kebohongan-kebohongan itulah yang menjadi kunci untuk membuka pintu kebenaran, dan saya harus membuka pintu itu. Mobil melaju dalam keheningan yang berat seperti timah. Hujan yang turun semalaman telah reda, dan jalanan memantulkan cahaya lampu jalan, berkilauan seperti air mata raksasa kota. Saya duduk di kursi belakang di samping Pak Suryo. Tidak ada yang membuka mulut, tetapi saya tahu pikiran kami berdua dipenuhi oleh pertanyaan dan kecurigaan mengerikan yang sama. Drama kikuk di rumah sakit, alasan Baskara dan Ratih, alih-alih menyembunyikan kebenaran, justru membongkar kebohongan mereka sendiri dengan celah-celah logika yang menganga. Pertemuan bisnis. Saya menahan tawa saat mengulang kata-kata itu dalam hati. Suami saya, Baskara Aditama, adalah seorang manajer pemasaran di perusahaan besar. Ibu tirinya, Ratih Wulandari, adalah seorang ibu rumah tangga yang menikmati hidup mewah sambil merawat suaminya di rumah. Urusan bisnis bersama apa yang mereka miliki? Apa yang Ratih ketahui tentang bahan kimia industri atau kontrak bisnis sehingga ia harus duduk berdiskusi dengan para direktur? Dan kenapa harus di hotel? Di VIP lounge hotel mulia? Kenapa bukan di kantor? Atau setidaknya di ruang kerja di rumah? Pertemuan bisnis mana di dunia ini yang dilakukan di tempat pribadi dan sensitif seperti hotel di tengah malam? Alasan mereka bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga menghina kecerdasan orang yang mendengarnya. Kecelakaan tumpahan bahan kimia. Saya seorang apoteker. Saya tahu betul tentang bahan kimia. Sampel bahan kimia industri yang cukup kuat untuk menyebabkan luka bakar tingkat 2 pastilah disimpan dalam wadah khusus dan ditangani dengan sangat hati-hati. Bagaimana bisa benda seperti itu tidak sengaja tumpah dan mengenai mereka berdua secara bersamaan? Dan seperti kata perawat, mengapa luka bakarnya terkonsentrasi di area sensitif? Kecelakaan kimia biasa seharusnya melukai area yang terpapar seperti tangan atau wajah. Tidak mungkin bisa begitu selektif. Semuanya adalah kebohongan. Kebohongan kasar yang dibuat terburu-buru untuk menutupi kebenaran yang kotor dan menjijikkan. Saya melirik ayah mertua saya. Beliau masih diam tak bergerak, menatap kosong ke depan. Kerutan penderitaan terukir dalam di wajahnya, tetapi itu bukan penderitaan fisik. Itu adalah penderitaan seorang pria yang ditikam dari belakang oleh orang-orang terdekatnya. Pak Suryo adalah orang yang seumur hidupnya bertahan di dunia bisnis. Tidak mungkin beliau tidak menyadari kejanggalan dalam cerita istri dan anaknya. Bentakannya pada Baskara di rumah sakit, tatapan dinginnya pada Ratih, semua itu sudah menjelaskan segalanya. Beliau juga curiga. Mungkin bahkan lebih dari saya, dan sudah curiga sejak lama. Dan kejadian malam ini adalah tetes terakhir yang memaku kecurigaan yang tidak pernah ingin ia percayai. Hubungan Baskara dan Ratih. Memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduk saya berdiri. Perbedaan usia mereka tidak terlalu jauh. Saat Ratih masuk ke rumah ini, Baskara sudah remaja akhir. Dia muda dan cantik. Saya teringat kembali beberapa kali saya menyaksikan tatapan dan tindakan aneh di antara mereka selama 2 tahun pernikahan saya. Suatu kali, saya melihat Ratih membenarkan dasi Baskara yang hendak berangkat kerja. Sebuah tindakan yang terlalu mesra untuk hubungan antara ibu tiri dan anak tiri. Di lain waktu, saat kami sekeluarga menonton film di ruang tamu, saya melihat tangan Baskara diletakkan sangat dekat, nyaris bersentuhan dengan tangan Ratih di sandaran sofa. Saat itu, saya hanya berpikir hubungan mereka baik-baik saja. Saya bahkan merasa bersyukur karena keluarga mertua saya harmonis, tidak ada perseteruan antara ibu tiri dan anak dari istri pertama. Betapa bodohnya saya. Itu bukan keakraban. Itu adalah kerahasiaan, sinyal dari sebuah hubungan yang tidak pantas dan tidak normal.
Dan perangkap yang saya pasang kondom yang disuntik larutan asam telah digunakan bukan pada selingkuhan tak dikenal, melainkan pada ibu tiri suami saya. Apa artinya itu? Kondom yang saya temukan di dompet Baskara bukanlah untuk main-main satu malam. Itu disiapkan untuk pertemuan yang telah direncanakan, pertemuan dengan Ratih. Sekali lagi, rasa mual menyerang saya. Sungguh menjijikkan. Sekarang semuanya menjadi jelas. Mereka bukan sekadar pasangan selingkuh. Dan mereka berusaha menyembunyikan hubungan itu dengan drama yang kikuk. Tapi kenapa? Jika ini hanya hubungan terlarang, mengapa harus menciptakan cerita pertemuan bisnis yang rumit? Pasti ada alasan yang lebih besar. Pasti mereka menyembunyikan rahasia yang lebih mengejutkan daripada hubungan sedarah ini. Mobil berhenti di depan gerbang rumah. Sopir bergegas turun dan membantu memindahkan Pak Suryo ke kursi rodanya. Saya pun melangkah masuk ke rumah dengan berat. Kirana. Tiba-tiba terdengar suara Pak Suryo yang rendah dan serak. Saya berhenti dan menoleh padanya. Kejadian hari ini, beliau ragu sejenak, lalu menatap saya dengan tatapan yang rumit. Jangan katakan pada siapapun, pura-pura saja kamu percaya pada cerita mereka. Saya terkejut. Ayah. Apa maksud ayah? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Suara beliau mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Aku punya caraku sendiri. Kamu juga harus melindungi dirimu, hati-hati dengan semua yang ada di rumah ini. Setelah mengatakan itu, beliau mendorong kursi rodanya sendiri masuk ke ruang kerja dan membanting pintu. Saya ditinggal sendirian di ruang tamu yang dingin dan kosong. Peringatan Pak Suryo mengubah kecurigaan saya menjadi kepastian. Beliau bukan hanya curiga, beliau tahu sesuatu. Sebuah rahasia yang ingin beliau ungkap, atau mungkin tutupi. Rumah ini, keluarga ini, bukan lagi tempat yang hangat. Ini adalah panggung sandiwara besar di mana semua orang memakai topeng dan menyembunyikan konspirasi masing-masing, sebuah medan perang. Dan saya telah terseret ke tengah-tengah badai itu. Saya tahu. Mulai malam ini, saya tidak bisa mempercayai siapapun di rumah ini, dan saya harus waspada terhadap segalanya. Perjuangan saya bukan lagi sekadar menghukum suami yang selingkuh. Ini adalah perjuangan untuk menyelamatkan diri saya dari konspirasi gelap yang besar, yang wujudnya belum sepenuhnya saya ketahui. Saya kembali ke kamar tidur. Kamar yang dulu menjadi simbol kehidupan mewah yang membuat iri semua orang, kini terasa seperti sangkar emas yang dingin. Saya duduk di ranjang king size yang empuk, tetapi pikiran saya kusut seperti benang kusut. Peringatan ayah mertua bergema di telinga saya. Hati-hati dengan semua yang ada di rumah ini. Saya mulai menelusuri kembali 2 tahun terakhir. 2 tahun di mana saya hidup tanpa tahu apa-apa di dalam sandiwara mereka. Saya mencoba membolak-balik halaman kenangan, mencari celah dan kelemahan di balik topeng sempurna yang mereka ciptakan. Saya dan Baskara bertemu melalui perjodohan. Keluarga saya bukanlah konglomerat, tetapi berasal dari keluarga pendidik terpandang yang juga memiliki perusahaan farmasi yang mapan. Keluarganya adalah sebuah kerajaan bisnis raksasa. Pernikahan kami pada dasarnya adalah gabungan bisnis, tetapi saya ingin percaya bahwa ada cinta di dalamnya. Saya ingat hari pertama bertemu Baskara. Dia tinggi, tampan, dan memiliki sikap sopan yang menjadi ciri khas pria sukses. Dia memperlakukan saya dengan sangat manis. Dia bilang tidak peduli dengan latar belakang keluarga, dan tertarik pada saya karena saya cerdas dan lembut. Saya percaya kata-katanya dengan naif. Kami menggelar pernikahan yang mewah, dan saya melangkah ke rumah ini dengan impian indah tentang kehidupan pernikahan yang bahagia. Dan saya bertemu Ratih, ibu tiri suami saya. Sejak pertemuan pertama, dia memberikan kesan yang sangat baik. Tidak ada sedikit pun citra ibu tiri jahat yang biasa kita bayangkan. Justru sebaliknya, dia muda, cantik, dan luar biasa ramah serta perhatian. Dia menggenggam tangan saya dan berkata bahwa dia juga merasa canggung saat pertama kali menikah, dan dia akan menganggap saya seperti adik kandungnya dan membantu dalam segala hal. Dan dia benar-benar melakukannya. Dia mengajari saya cara mengelola asisten rumah tangga di rumah keluarga kaya, cara menata rumah, cara memilih pakaian yang sesuai dengan status menantu konglomerat. Dia mengajak saya ke spa dan berbelanja. Kami berbagi segalanya, mulai dari tips kecantikan hingga cerita paling pribadi. Bahkan, saat saya dan Baskara bertengkar kecil,
dia selalu membela saya. Baskara, jangan cuma kerja terus, perhatikan juga istrimu. Wanita itu ada untuk dicintai. Begitu katanya sambil mengedipkan mata penuh makna pada saya. Hubungan kami begitu dekat, terkadang saya merasa lebih akrab dengannya daripada dengan ibu kandung saya sendiri. Saya benar-benar mempercayainya, menganggapnya sebagai kakak dan sahabat terbaik. Sekarang, baru saya sadar betapa bodohnya saya. Semuanya adalah sandiwara. Sandiwara yang dirancang dengan sangat teliti dan sempurna. Kebaikan hatinya sebenarnya adalah cara untuk mengendalikan saya. Dia ingin tahu setiap pikiran dan tindakan saya. Nasihatnya bukan untuk membantu saya, melainkan untuk menggiring saya sesuai kehendaknya. Pembelaannya saat kami bertengkar kecil adalah untuk mendapatkan kepercayaan saya, agar saya percaya dia adalah sekutu yang sempurna. Dan suami saya, Baskara. Dia juga aktor yang hebat, dia memainkan perannya sebagai suami yang mencintai istri, sebagai anak yang menjaga jarak namun tetap menghormati ibu tirinya, dengan sempurna. Dia menyembunyikan hubungan sedarahnya tanpa celah sedikit pun. Malam-malam di mana dia bilang pergi menjamu tamu, perjalanan bisnis mendadak ke luar negeri. Saya tidak pernah sekalipun curiga. Karena dia selalu punya alasan yang masuk akal, dan di sampingnya selalu ada Rati sebagai saksi. Aduh, anakku mau berangkat dinas lagi. Mitra bisnis di Singapura itu rewel sekali, jadi harus segera ke sana. Kirana, jangan sedih ya sendirian di rumah, kan ada ibu. Begitu katanya sambil mengajak saya ke bioskop atau restoran enak untuk mengisi waktu luang saya. Dia tidak memberi saya sedikit pun celah untuk berpikir atau curiga. Mereka bekerja sama dengan begitu sempurna. Yang satu menciptakan celah, yang lain menutupinya. Bersama-sama, mereka menenun jaring tak kasat mata dan mengurung saya dalam kepercayaan dan kebahagiaan palsu. Dan saya, selama 2 tahun, hidup di dalam jaring itu tanpa tahu apa-apa. Saya puas dengan hidup saya, bangga dengan keluarga mertua saya. Bahkan saya merasa kasihan pada ayah mertua yang hidup dalam kesendirian di kursi rodanya. Saya merawatnya, terus mengajaknya bicara meskipun dia jarang menjawab. Sekarang saya sadar, orang yang paling malang di rumah ini bukanlah ayah mertua saya, melainkan saya sendiri. Saya ditipu. Ditipu secara sistematis oleh 2 orang yang paling dekat dan paling saya percayai. Mereka bukan sekadar pasangan selingkuh. Mereka memiliki konspirasi yang lebih besar, konspirasi yang begitu berbahaya hingga ayah mertua saya sendiri harus waspada. Setelah malam mengerikan di rumah sakit, rumah besar itu diselimuti keheningan yang menyesakan. Baskara dan Ratih masih di rumah sakit, luka mereka tampaknya cukup serius. Peringatan ayah mertua terus terngiang di kepala saya. Hati-hati dengan semua yang ada di rumah ini. Saya tidak bisa lagi hanya duduk dan menunggu. Saya harus mengungkap kebenaran dengan tangan saya sendiri. Konspirasi apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Mengapa mereka begitu mati-matian menyembunyikan hubungan tidak normal itu? Jelas ini bukan sekadar masalah asmara, dan saya bisa menebak di mana petunjuknya berada. Ruang kerja Ratih. Tempat itu seperti area suci di rumah ini. Bahkan ayah mertua pun jarang masuk ke sana. Dia selalu bilang butuh ruang pribadi untuk membaca dan meditasi. Dan saat dia pergi, pintunya selalu terkunci rapat. Dulu saya hanya menganggap itu sebagai bagian dari karakternya, tapi sekarang saya tahu, pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Saya harus masuk ke sana. Saya mengambil napas dalam-dalam dan berdiri di depan pintu ruang kerja Ratih. Pintu kayu solid itu dilengkapi dengan kunci digital terbaru. Mencoba membukanya paksa pasti akan meninggalkan jejak. Saya tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba, saya teringat sosoknya yang selalu sangat hati-hati namun penuh percaya diri. Suatu ketika, saat dia mengajari saya cara menggunakan sistem keamanan rumah, dia pernah berkata dengan bangga bahwa dia menggunakan satu tanggal yang sama untuk semua kata sandi pentingnya. Katanya itu adalah hari peringatan spesial baginya. Hari peringatan spesial. Tanggal apa itu? Hari pernikahannya dengan ayah mertua. Tidak. Terlalu klise. Ulang tahunnya atau Baskara? Saya mencoba beberapa kombinasi angka di kepala, tapi sepertinya bukan itu. Lalu, sebuah pikiran yang membuat bulu kuduk berdiri melintas. Sejak kapan hubungan dia dan Baskara dimulai? Mungkinkah mereka punya hari jadi sendiri? Saya tidak tahu pasti,
Tapi patut dicoba. Saya memejamkan mata, mencoba mengingat informasi samar tentang masa lalu keluarga ini. Kapan ibu kandung Baskara meninggal? Berapa lama setelah itu? Ratih menikah lagi dengan ayah mertua. Saya mulai mencoba. Tanggal kematian ibu kandung Baskara. Dengan tangan gemetar, saya menekan tombol di papan kunci. Bip. Pintu terbuka. Seluruh tubuh saya merinding. Benar. Hari kematian ibu kandung Baskara. Itulah hari peringatan spesial dan kata sandi yang menyembunyikan semua rahasianya. Kekejaman dan obsesi tidak normal wanita ini benar-benar di luar nalar. Saya bergegas masuk dan menutup pintu. Ruang kerjanya ditata dengan gaya klasik, tetapi memancarkan aura dingin yang menakutkan. Semuanya tertata sempurna, tanpa sebutir debu pun. Waktu saya tidak banyak, saya langsung menuju ke meja di mana sebuah MacBook terbaru diletakkan. Saat saya membukanya, tentu saja, ada kata sandi. Tanpa ragu, saya memasukkan angka yang sama. Desktop muncul. Jantung saya serasa mau meledak. Saya berhasil. Saya cepat-cepat menelusuri folder-folder. Kontrak, keuangan, foto. Tidak ada yang istimewa. Sebagian besar adalah salinan dokumen bisnis ayah mertua atau foto-foto perjalanannya. Apa aku salah? Tidak mungkin wanita licik seperti dia menaruh data rahasia di tempat yang begitu jelas. Saat hendak menyerah, sebuah folder dengan tampilan biasa di sudut layar menarik perhatian saya. Nama foldernya adalah Proyek Purna Bakti, tetapi ikonnya berbeda, berwarna abu-abu transparan. Folder tersembunyi. Saya punya pengetahuan dasar komputer. Dengan cepat, saya melakukan beberapa pengaturan untuk menampilkan file dan folder tersembunyi. Dan muncullah folder transparan lain tepat di samping folder Proyek Purna Bakti. Nama folder itu membuat seluruh tubuh saya gemetar. Proyek Senja Tenang. Proyek Senja Tenang. 4 kata yang terdengar damai dan tentram itu, di dalam ruang kerja yang dingin ini, memiliki makna yang mengerikan. Dengan tangan gemetar, saya mengarahkan kursor mouse ke folder itu. Setelah mengambil napas dalam-dalam, saya melakukan klik ganda. Folder itu terbuka. Isinya tidak banyak. Beberapa file Word, 1 file Excel, dan 1 file PowerPoint. Tapi isinya mengandung konspirasi yang begitu kejam, yang tak terbayangkan. Sebuah rencana yang diperhitungkan dengan cermat tanpa celah, yang menargetkan suaminya sendiri, Pak Suryo yang duduk di kursi roda. File pertama yang saya buka adalah PowerPoint berjudul, Proyek Senja Tenang, Peluang Investasi Emas. Saya memulai tayangan slide. Slide pertama menampilkan gambar 3D sebuah resor mewah di atas bukit hijau. Kolam renang, lapangan golf, villa-villa yang cantik. Tidak ada bedanya dengan resor bintang 5. Tetapi saat saya membaca slide-slide berikutnya, saya sadar ini bukan resor, ini adalah panti jompo. Panti jompo premium kelas atas untuk kalangan VVIP. Presentasi itu menganalisis dengan sangat detail potensi pasar perawatan kesehatan lansia dan keuntungan besar yang bisa didapat dari layanan panti jompo mewah. Rencana bisnis, rencana pemasaran, rencana SDM, semuanya dibuat dengan standar profesional. Terlihat jelas proyek ini sudah dipersiapkan sejak lama. Dan saat saya membaca bagian struktur modal dan manajemen proyek, jantung saya serasa berhenti berdetak. Di kolom modal, tercantum dana miliaran rupiah dengan sumber dana Perwalian Wijoyo, Dana Perwalian Wijoyo. Sebuah lembaga yang didirikan ayah mertua sejak lama untuk mengelola sebagian besar asetnya, dan wali pengelolanya, tidak lain adalah Ratih Wulandari, dan di daftar manajemen proyek, di posisi tertinggi, tertulis 2 nama dengan huruf tebal, Ketua Dewan, Ratih Wulandari. Direktur Utama, Baskara Aditama. Seluruh tubuh saya mendingin. Inilah yang mereka diskusikan dalam pertemuan bisnis itu. Mereka bukan sekadar pasangan selingkuh. Mereka sedang membangun kerajaan mereka sendiri dengan uang ayah mertua. Sebuah kerajaan di mana mereka menjadi raja dan ratunya. Tapi itu belum semuanya. Bagian yang paling mengerikan ada di file Word yang lain, sebuah file dengan nama yang sangat sederhana, Rencana Tahap 2. Saya membukanya. Isinya tidak panjang. Hanya beberapa poin, tetapi setiap hurufnya mengandung niat jahat dan perhitungan yang mengerikan. Poin pertama,
Seluruh aset pribadi K telah selesai dipindahkan ke dana perwalian. K. Pastilah Pak Suryo. Dia berencana membujuk ayah mertua untuk memindahkan sisa aset yang masih atas namanya ke dalam dana perwalian yang ia kendalikan. Poin kedua, percepatan proyek Senja Tenang. Penyelesaian area VIP khusus, Dan poin terakhir menjelaskan segalanya. Setelah Senja Tenang dibuka, dengan alasan yang masuk akal seperti kesehatan K memburuk dan butuh lingkungan perawatan profesional, K akan dimasukkan ke area VIP. Seluruh kontak dengan dunia luar akan diblokir total dan dikendalikan sepenuhnya. Saya kehilangan kata-kata. Seluruh tubuh saya gemetar seperti daun kering. Inilah konspirasi terakhir mereka. Senja Tenang bukan sekadar proyek bisnis. Itu adalah penjara. Sebuah penjara mewah yang dibangun untuk mengurung suaminya sendiri. Dia berencana membuang ayah mertua ke panti jompo yang ia bangun setelah merampas seluruh hartanya. Di sana, beliau akan terisolasi total dari dunia luar. Tidak ada teman, tidak ada mitra bisnis, tidak ada keluarga yang bisa mendekat. Sisa hidupnya akan ia jalani seperti tahanan, terkendali dan terkurung. Sementara itu, dia dan kekasih gelapnya akan menikmati kekayaan besar yang dibangun suaminya seumur hidup. Adakah rencana yang lebih kejam dari ini? Dia tidak hanya ingin merampas uangnya, tetapi juga kebebasan dan sisa hidupnya. Saya bergegas memotret semua dokumen ini dengan ponsel. Saya harus punya bukti, tapi saat hendak menutup laptop, satu file Excel terakhir menarik perhatian saya. Nama filenya adalah biaya perawatan K. Karena penasaran, saya membukanya. Itu adalah buku catatan rinci tentang biaya bulanan untuk merawat Pak Suryo, biaya obat, fisioterapi, perawat, dan lain-lain. Namun, ada satu item yang sangat mencolok. Pengeluaran dengan jumlah sangat besar yang diberi keterangan obat kardiovaskular impor. Di sebelahnya, tertulis nama obat yang bahkan saya sebagai apoteker belum pernah dengar. Dan di kolom pemasok, ada nama yang familiar. Dr. Hartono. Dokter keluarga. Dr. Hartono adalah dokter yang terus merawat Pak Suryo sejak stroke, dan juga dokter yang memberikan surat keterangan luka bakar kimia tingkat 2 untuk Baskara dan Ratih di rumah sakit. Insting saya mengatakan ada yang tidak beres. Saya buru-buru memotret nama obat aneh itu. Ini bukan sekadar rencana pengurungan. Ini adalah rencana pembunuhan. Sebuah rencana pembunuhan yang berjalan perlahan, disamarkan dengan nama tindakan medis. Saya cepat-cepat menghapus semua riwayat kunjungan, menutup laptop, dan meletakkannya kembali. Lalu dengan hati-hati saya keluar dari ruangan itu, jantung saya serasa mau meledak, saya telah masuk ke dalam labirin kejahatan. Labirin tanpa jalan keluar. Saya tidak hanya menghadapi kasus perselingkuhan, tetapi konspirasi perampasan harta, pengurungan, dan mungkin, percobaan pembunuhan. Dan saya mungkin hanyalah pion di papan catur mereka, yang bisa disingkirkan kapan saja. Saya keluar dari ruang kerja Ratih, seperti seorang pencuri. Jantung saya terasa seperti sudah naik ke tenggorokan. Rencana mengerikan yang saya lihat di laptop jauh lebih menakutkan daripada hubungan sedarah yang saya temukan. Ini bukan lagi kisah pengkhianatan. Ini adalah sandiwara kejahatan. Sebuah kejahatan yang dirancang dengan rapi dengan tujuan akhir. Merampas segalanya dan menyingkirkan semua yang menghalangi. Saya kembali ke kamar dan mengunci pintu. Lalu saya terduduk di lantai, terengah-engah. Rencana Senja Tenang. Nama indah itu terus terngiang di kepala saya. Rencana untuk mengurung korban di penjara mewah yang dibangun dengan uang korban itu sendiri. Kekejaman Ratih melampaui batas kemanusiaan. Namun, yang membuat saya paling gelisah adalah obat aneh itu. Nama yang saya foto, Cordialis Forte. Nama yang tidak ada di kamus farmasi manapun yang saya tahu. Jelas ini nama palsu yang dibuat untuk menyembunyikan sesuatu yang lain. Dan pemasoknya adalah Dr. Hartono. Dokter keluarga yang paling dipercaya oleh Pak Suryo. Saya tidak bisa tinggal diam. Saya segera mengirim foto nama obat dan semua informasi tentang rencana Senja Tenang kepada teman pengacara saya, Dewi. Saya menambahkan pesan, Dewi, situasinya jauh lebih serius dari yang kukira. Tolong cari tahu secepatnya tentang obat ini dan dokter bernama Hartono. Sambil menunggu kabar dari Dewi, saya memutuskan harus mencari lebih banyak bukti sendiri.
Jika Ratih merapikan semua rencananya di laptop, pasti ada percakapan yang lebih spesifik melalui email atau pesan. Saya tahu ini tindakan berbahaya, tetapi tidak ada pilihan lain. Saya harus kembali ke ruangan itu. Saya membuka laptop itu lagi. Kata sandinya sudah saya ketahui. Kali ini, saya tidak membuka folder dokumen, melainkan langsung ke aplikasi email. Kotak masuknya penuh dengan email promosi, pemberitahuan bank, dan email terkait perjalanan dengan teman-temannya. Terlihat sangat biasa. Tapi rubah licik seperti Ratih tidak mungkin menaruh informasi penting di tempat yang begitu mudah terlihat. Saya mulai mencari di folder lain. Draft, email terkirim, dan terutama, folder sampah. Akhirnya, saya menemukannya. Di folder sampah, ada banyak email yang sudah dihapus tetapi belum dihapus secara permanen. Saat menggulir ke bawah, sekelompok email yang dikirim dan diterima dari alamat Dr. Hartono menarik perhatian saya. Jantung saya berdebar kencang. Dr. Hartono. Dengan tangan gemetar, saya membuka email-email itu. Dan isinya mengkonfirmasi ketakutan terburuk saya. Percakapan itu berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Isinya ditulis dengan istilah yang sangat profesional dan tersirat, tetapi sebagai seorang apoteker, saya cukup memahaminya. Email dari Ratih. Kondisi kebelakangan ini sepertinya masih terlalu baik. Dosis saat ini sepertinya tidak terlalu efektif. Bisakah disesuaikan? Balasan dari Dr. Hartono. Bu Ratih, saya mengerti ketidaksabaran Anda. Tapi kita harus sangat berhati-hati. Obat ini jenis yang efeknya muncul perlahan. Jika dosis dinaikkan tiba-tiba, akan mudah terdeteksi dalam tes darah. Menurut saya, lebih baik kita tambahkan komponen lain. Kombinasi kedua zat akan memperkuat efeknya, membuat tubuhnya lebih cepat melemah. Gejalanya akan terlihat persis seperti gagal ginjal alami akibat penuaan. Akan saya siapkan dan kirimkan minggu depan. Email Ratih berikutnya. Baik, dok, lakukan sesuai arahan dokter. Biaya bukan masalah, yang penting semuanya berjalan alami dan rapi. Proyek Senja Tenang akan segera dimulai. Waktu kita tidak banyak. Saya tidak tahu apa nama obat yang mereka sebut, tapi sudah pasti itu adalah racun. Mereka tidak hanya berdiskusi, mereka sedang menjalankan pembunuhan berencana. Mereka sedang membunuh Pak Suryo, suami dan pasien yang sepenuhnya mempercayai mereka, secara perlahan. Gagal ginjal alami dan rapi. Kata-kata itu, yang keluar dari mulut seorang dokter yang seharusnya menyelamatkan nyawa, terdengar sangat mengerikan. Dia telah menjual hati nurani dan etika profesinya demi uang dan konspirasi Ratih. Dan istri yang muda dan cantik itu, yang selalu berpura-pura merawat suaminya dengan penuh perhatian, dialah dalang yang merencanakan semua ini dan menggiring suaminya ke kematian tanpa jejak. Saya bergegas memotret semua ini dengan ponsel. Inilah bukti yang tak terbantahkan. Bukti konspirasi pembunuhan yang terorganisir. Saya menghapus semua jejak, menutup laptop, dan keluar dari ruangan itu. Kasus ini menyadarkan saya satu hal. Saya tidak bisa lagi melawan ini sendirian dan dalam diam. Saya berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mereka bukan sekadar pasangan selingkuh. Mereka adalah pembunuh. Jika mereka tahu saya mengetahui rahasia mereka, saya tidak bisa menjamin apakah saya masih bisa melihat matahari terbit besok. Saya harus menyerang balik. Dengan satu pukulan telak. Dan target pertama saya adalah mata rantai terlemah dalam konspirasi ini, Baskara Aditama. Saya harus menghadapinya secara langsung. Keesokan harinya, saya pergi ke rumah sakit untuk menemui Baskara. Dia masih dalam perawatan luka bakarnya. Saat saya masuk ke kamarnya, dia sedang duduk di ranjang sambil membaca majalah bisnis. Terlihat jauh lebih baik dari kemarin. Dia tampak terkejut melihat saya masuk. Kirana? Kenapa kamu ke sini? Tanpa menjawab, saya diam-diam menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Tindakannya membuat dia mengerutkan kening. Kamu mau apa? Tanpa berkata apa-apa, saya mendekat dan meletakkan ponsel saya di meja di depannya. Saya membuka galeri foto, dan foto pertama yang saya tunjukkan adalah gambar 3 di proyek Senja Tenang. Wajah Baskara memucat. Dia menatap saya dengan mata penuh ketakutan dan bertanya, "Dari mana? Dari mana kamu dapat ini?" Saya tidak menjawab. Saya menggeser ke foto berikutnya. Bagan struktur modal dengan nama Dana Perwalian Wijoyo,
dan daftar manajemen proyek dengan nama Ratih Wulandari dan Baskara Aditama tercetak tebal. Jelaskan, suara saja seding hines. Kirana, dengarkan aku dulu, katanya tergagap sambil buru-buru meletakkan majalahnya. Ini hanya proyek bisnis biasa. Ibu ingin punya bisnis pribadi dan dia minta bantuanku. Bisnis biasa? Saya tertawa sinis. Bisnis biasa yang berencana mengurung ayahmu sendiri, suaminya sendiri, dan mengisolasinya secara total? Begitu? Kata-kata saya sepertinya menjadi pukulan telak baginya. Dia membeku. Dia sadar bahwa saya tahu segalanya. Kamu masuk ke ruang kerja ibu, katanya dengan suara gemetar. Bukan hanya itu. Saya menggeser ke foto-foto berikutnya. Kali ini, email antara Ratih dan Dr. Hartono. Frasa-frasa mengerikan seperti gagal ginjal alami. Apa yang kalian berdua lakukan? Suara saya kini penuh amarah. Kalian meracuni ayahmu sendiri. Kamu tahu kan? Baskara menunduk dan menjambak rambutnya sendiri. Dia terdiam. Keheningannya adalah sebuah pengakuan. Kamu tahu, kata saya getir. Kamu tahu semuanya, kan? Kamu bukan hanya berselingkuh dengan ibu tirimu, kamu adalah kaki tangan dalam rencana perampasan harta dan percobaan pembunuhan terhadap ayah kandungmu sendiri. Tidak, itu tidak benar. Tiba-tiba dia mengangkat kepala dan berteriak, matanya merah. Aku tidak pernah ingin menyakiti ayah. Tidak pernah sekalipun. Lalu kenapa kamu diam? Kenapa kamu membantunya? Karena dia mulai terisak. Air matanya mengalir deras. Karena aku mencintainya. Aku mencintainya. Kirana, pengakuan tidak normal itu, meskipun sudah saya duga, tetap membuat saya merasa jijik. Aku dikendalikan olehnya, katanya sambil menangis, menceritakan semuanya. Sejak dia masih remaja, setelah ibunya meninggal, Ratih muncul, dia mengisi kekosongan hatinya. Dia adalah ibu, kakak, sekaligus kekasih. Dia tidak bisa lepas darinya. Dia mencintainya, sekaligus takut padanya. Dia tahu semua tentang masa lalu Ratih, bahwa Ratih mendekati ayahnya hanya demi harta, tapi cinta buta dan manipulasi Ratih yang lihai membuatnya buta. Dia terlibat dalam semua rencananya. Mulai dari menyembunyikan hubungan sedarah mereka, hingga membantu Ratih menggerogoti perusahaan ayahnya. Proyek Senja Tenang itu proyek ambisius dia, katanya. Dia bilang itu adalah masa depan kami berdua. Dia janji, setelah ayah meninggal, aku akan menjadi salah satu pimpinan proyek itu. Aku buta karena keserakahan. Inilah peran suami saya yang sebenarnya. Bukan sekadar pria hidung belang, dia adalah kaki tangan, boneka yang dimainkan oleh ibu tiri yang licik, dan orang yang siap menjual ayah kandungnya sendiri demi uang dan cinta yang tidak normal. Lalu aku? Tanya saya. Suara saya membeku. Apa peranku dalam sandiwara kalian? Baskara tidak berani menatap mata saya. Dia menunduk. Kamu juga bagian dari rencana. Dia bilang, untuk menipu mata publik dan memperkuat posisi di dunia bisnis, kita butuh kamuflase yang sempurna. Dia butuh kamu yang latar belakang keluarganya baik, pintar, dan cantik. Dia bilang kamu akan menjadi istri yang sempurna, dan pion yang sempurna untuk rencananya. Saya tertawa hampa. Tawa yang getir. Ternyata, pernikahan saya pun hanyalah sebuah bidak di papan catur wanita itu. Saya hanyalah alat dan tameng. Maafkan aku, Kirana. Aku benar-benar minta maaf. Dia turun dari ranjang, berlutut di depan saya, dan mencoba meraih tangan saya. Aku tahu aku salah. Aku juga korban. Tolong selamatkan aku. Bantu aku lepas darinya. Aku tidak mau lagi menempuh jalan dosa ini. Kita bongkar kejahatannya bersama-sama. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Tolong beri aku satu kesempatan untuk hidup. Saya menatap pria yang berlutut di bawah kaki saya. Wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus terlihat begitu menyedihkan. Permohonannya terdengar putus asa, tapi bisakah saya mempercayainya? Orang yang telah menipu saya selama 2 tahun dan membiarkan kematian ayahnya sendiri, apakah dia benar-benar menyesal? Atau ini hanya sandiwara lain? Usaha terakhir untuk menyelamatkan diri sendiri setelah konspirasinya terbongkar? Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti. Ketakutannya nyata. Dan saya,
bisa memanfaatkannya. Saya bisa mengubahnya dari kaki tangan musuh menjadi senjata saya sendiri. Dia bersujud di kaki saya. Pemandangan yang sangat berbeda dari sosoknya yang necis dan penuh percaya diri yang selama ini saya kenal. Pakaian pasien yang kusut, rambut berantakan, wajah yang penuh air mata dan keputusasaan. Dia memohon pada istri yang telah ia tipu habis-habisan, pada orang yang seharusnya ia dan kekasihnya singkirkan, untuk menyelamatkannya. Sungguh ironis. Kirana, kumohon, sekali ini saja percaya padaku. Dia terisak sambil memegang ujung pakaian saya seolah orang tenggelam yang meraih sedotan. Aku benar-benar tidak menyangka akan jadi begini. Aku sudah lama dikuasai olehnya. Saya menatapnya dengan dingin. Hati saya tidak goyah sedikit pun. Tidak ada rasa kasihan. Cinta? Jelas tidak. Yang tersisa di dalam diri saya hanyalah rasa jijik dan rasa ingin tahu yang mengerikan. Saya ingin tahu apa yang telah dilakukan wanita itu hingga bisa membuat seorang pria dewasa menjadi boneka penurut seperti ini. Dikuasai? Saya menyindir dengan sinis. Apa Anda anak berumur 3 tahun, Mas Baskara? Anda seorang manajer perusahaan besar, pria dewasa berumur lebih dari 30 tahun. Jangan bilang Anda tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Tidak. Kamu tidak mengerti, teriaknya kesakitan. Semuanya dimulai saat ibuku meninggal. Di sela isak tangisnya, ia memulai cerita yang panjang dan terputus-putus. Kisah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang tenggelam dalam kesedihan dan kesepian setelah kehilangan ibu yang sangat ia cintai. Ayahnya, Pak Suryo, saat itu berada di puncak kariernya, dan karena juga tidak bisa mengatasi kesedihan, ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan dan menelantarkan putra satu-satunya. Dan Ratih muncul. Awalnya dia adalah sekretaris ayah. Baskara menatap jauh, mengenang masa lalunya. Dia muda, cantik, dan tahu cara merawat orang. Saat ibu meninggal dan ayah terpuruk, dialah yang ada di sisi ayah, menghibur dan merawatnya, dan juga merawatku. Dia bercerita bagaimana Ratih mendekatinya bukan sebagai orang dewasa, melainkan sebagai teman dan kakak. Dia mendengarkan keluh kesah remaja, berbagi kesedihan, mengajaknya jalan-jalan, memberikannya hadiah-hadiah yang terlupakan oleh ayahnya yang sibuk. Dia telah mengisi kekosongan besar di hatinya, di saat dia paling lemah. Aku menganggapnya seperti kakak kandungku, seperti sahabat terbaikku, katanya dengan suara bergetar. Aku menceritakan semua rahasiaku padanya. Lalu suatu malam, saat ayah sedang dinas keluar kota, aku demam tinggi. Dialah yang menjagaku semalaman. Dan kejadian itu terjadi. Saya kehilangan kata-kata. Seorang wanita dewasa dan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Itu bukan cinta. Itu adalah pelecehan. Kejahatan. Sejak malam itu, semuanya berubah, lanjutnya. Aku takut, tapi sekaligus merasakan ikatan aneh dengannya. Dia bilang ini adalah rahasia kita berdua, bahwa aku sekarang sudah menjadi pria sejati. Dia membuatku merasa istimewa, merasa dibutuhkan. Dan aku terjerumus dalam hubungan itu. Aku tidak bisa keluar. Setahun kemudian, Ratih resmi menjadi istri Pak Suryo, menjadi ibu tirinya. Hubungan rahasia mereka menjadi semakin rumit dan tidak normal di bawah satu atap. Dia adalah ibu tiriku, sekaligus kekasihku, kata Baskara getir. Dia mengendalikanku dengan cinta dan ketakutan. Ketakutan bahwa ayah akan tahu. Ketakutan bahwa segalanya akan hancur. Aku menjadi bonekanya. Aku harus melakukan apapun yang ia suruh. Mulai dari mencuri dokumen kontrak ayah, hingga menikah denganmu. Jadi, pernikahan kita juga atas suruhannya? Saya bertanya dengan suara dingin, meskipun sudah tahu jawabannya. Iya. Dia mengangguk dengan sedih. Dia bilang sudah saatnya aku berkeluarga. Butuh kamuflase yang sempurna. Dan dia memilihmu. Karena keluargamu bisa membantu posisi perusahaan, dan karena kamu baik dan mudah percaya. Dia bilang kamu akan menjadi istri yang sempurna, pion yang sempurna untuk rencananya. Pion yang sempurna. Itulah peran saya. Aku juga sudah coba melawan, katanya membela diri dengan panik. Tapi aku tidak bisa. Setiap kali aku mencoba memberontak,
dia mengancam dengan rahasia kita. Dia bilang kalau semua terbongkar. Bukan hanya dia yang hancur, tapi aku juga, karierku, masa depanku, semuanya akan berakhir. Dan ayah tidak akan pernah memaafkanku. Dia mengangkat kepala, menatap saya dengan mata basah dan memohon. Kirana, aku salah. Aku melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Aku menipumu, memanfaatkanmu. Tapi aku benar-benar tidak ingin menyakiti ayah. Aku tidak punya pilihan. Kamu seorang apoteker. Kamu pintar. Kamu wanita yang kuat, tolong. Tolong bantu aku. Bantu aku lepas darinya. Biarkan aku menebus semua kesalahanku. Aku akan menjadi saksi. Aku akan serahkan semua bukti. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Permohonan putus asa. Kisah tragis seorang pria yang dimanipulasi, terdengar sangat menyedihkan. Tapi saya bukan lagi wanita naif, saya sudah melihat terlalu banyak kebohongan. Saya menatap matanya dalam-dalam. Anda berkomplot karena cinta atau karena takut dan serakah? Anda bilang tidak ingin menyakiti ayah. Lalu kenapa Anda setuju dengan rencana Senja Tenang? Kenapa Anda menerima posisi direktur utama di sana? Padahal Anda tahu itu adalah penjara untuk mengurung ayah Anda. Pertanyaan saya menusuk titik lemahnya. Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Dia tahu. Ada satu hal penting yang ia coba sembunyikan di balik kisah tragisnya. Keserakahan. Dia bukan korban sepenuhnya. Dia juga pelaku, orang yang siap menjual nuraninya demi kekuasaan dan uang. Melihat keheningannya, saya tahu saya benar. Saya harus menekannya sampai akhir, merobek topeng terakhirnya sebagai korban. Anda takut padanya? Lanjut saya, suara saya setajam pisau. Seberapa takutnya sampai-sampai Anda bisa menutup mata saat dia melakukan perbuatan yang lebih mengerikan? Apa? Apa maksudmu? Dia menatap saya dengan bingung. Maksudku ibu kandungmu, kata saya perlahan dan jelas. Apakah beliau benar-benar meninggal karena penyakit jantung, Mas Baskara? Pertanyaan saya seperti bom nuklir yang meledak di dalam kamar rumah sakit yang sudah sesak. Udara membeku, dan Baskara yang berlutut di lantai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di wajahnya, bukan lagi penderitaan yang terlihat, melainkan teror yang luar biasa, yang datang dari lubuk jiwanya yang paling dalam. Kakakmu. Bagaimana kamu bisa tahu? Dia tergagap, suaranya pecah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana kamu bisa tahu tentang itu? Ternyata benar. Insting saya benar. Kematian ibu kandungnya sama sekali tidak sederhana. Saya tidak tahu, jawab saya dengan suara sedingin es, meskipun jantung saya berdebar kencang, saya berusaha tetap tenang. Saya hanya menebak. Wanita yang begitu licik dan kejam hingga bisa merencanakan pembunuhan dan pengurungan suaminya sendiri, kenapa tidak mungkin dia melakukan hal yang lebih mengerikan di masa lalu untuk bisa masuk ke dalam keluarga ini? Saya menatap matanya yang ketakutan seolah menembus jiwanya. Katakan yang sebenarnya, Mas Baskara. Bagaimana ibumu meninggal? Dia tidak menjawab. Dia hanya menggelengkan kepala dengan panik, menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Tidak. Tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Dia ketakutan, berusaha menyangkal ingatan yang mengerikan. Tapi saya tidak akan membiarkannya lari. Tidak tahu? Saya tertawa sinis. Kalau begitu, biar saya tebak. Ibumu punya penyakit jantung. Dan saat itu, Rati sebagai sekretaris ayah, sering datang ke rumah untuk membantu merawatnya. Kan? Baskara menatap saya dengan ngeri, seolah saya adalah iblis yang bisa membaca pikirannya. Lalu suatu hari, kondisi ibumu tiba-tiba memburuk, lanjut saya dengan suara dingin dan monoton, seolah menceritakan kisah orang lain. Ayah sedang dinas keluar kota, dan di rumah hanya ada Ratih. Dia memanggil ambulans, tapi sudah terlambat. Semua orang mengira itu kematian mendadak karena penyakitnya. Tidak ada yang curiga. Cerita yang begitu sempurna, kan? Hentikan. Diam. Baskara berteriak sambil menutup telinganya. Kenapa harus diam? Saya mendekat dan menatap lurus ke wajahnya. Kamu ada di sana, kan? Kamu melihat sesuatu. Kamu yang waktu itu berumur 16 tahun, apa yang sebenarnya kamu lihat? Apa yang wanita itu lakukan pada ibumu? Apa dia sengaja menunda memanggil ambulans?
Atau sesuatu yang lebih mengerikan? Aku tidak melihat apa-apa, teriaknya, tetapi suaranya bergetar penuh keraguan. Tidak melihat? Atau dibungkam olehnya? Desak saya. Wanita itu? Pada malam yang sama saat dia melecehkanmu? Menggunakan rahasia tidak normal itu untuk mengancam dan membungkammu? Kan? Dia mengubahmu, dari seorang saksi, menjadi kaki tangan dalam kejahatan pembunuhan ibumu sendiri. Tidak, Ak. Dia jatuh tersungkur di lantai dan menangis meraung-raung. Tangisan yang memuntahkan rasa bersalah dan penderitaan yang telah ia pendam selama 15 tahun. Dan di sela isak tangisnya, dia mengakui segalanya. Pada malam naas itu, dia ada di rumah. Dari dalam kamarnya, dia mendengar ibunya berteriak minta tolong. Dia hendak berlari ke kamar ibunya, tetapi Ratih menghentikannya di depan pintu. Dia bilang ibunya hanya sedikit lelah, tidak perlu khawatir. Dia menyuruhku kembali ke kamar dan belajar saja. Dia bilang biar dia yang merawat ibu. Suaranya serak. Aku percaya padanya. Dan aku kembali ke kamarku dengan patuh, tetapi dia tidak belajar. Dia diam-diam mengintip dari celah pintu. Aku melihatnya, bisiknya dengan suara seperti dari neraka. Aku melihatnya. Dia berdiri di samping ranjang ibu. Di tangannya ada bantal. Dan dia menekan bantal itu ke wajah ibu. Saya membeku karena syok. Ibu meronta-ronta, raungnya. Ibu berjuang sekuat tenaga, tapi tak lama kemudian, semuanya hening. Dia hanya bisa membeku di tempat, tidak bisa berteriak, tidak bisa melakukan apa-apa, terlalu takut. Setelah semuanya selesai, Ratih datang ke kamarnya. Dia tidak mengancam. Dia hanya memeluknya dan menenangkannya. Ibumu sudah pergi sekarang, begitu katanya, Kenang Baskara. Mulai sekarang, aku yang akan merawatmu dan ayah. Kita sekarang satu keluarga, dan rahasia ini akan selamanya menjadi rahasia keluarga kita. Rahasia keluarga. Terdengar manis, tapi tidak ada ancaman yang lebih kejam dari itu. Dia menggunakan keheningannya untuk mengikatnya menjadi kaki tangan dalam kejahatannya. Akhirnya, semua kebenaran terungkap. Kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah saya bayangkan. Ratih bukan sekadar penipu atau ibu tiri yang tidak bermoral. Dia adalah iblis. Iblis yang membunuh, memanipulasi anak korbannya, dan merencanakan kejahatan berikutnya. Dan suami saya, Baskara, dia adalah manusia yang menyedihkan sekaligus hina. Memang kasihan dia dimanipulasi sejak kecil, tetapi sifat pengecut dan keserakahannya lah yang menjadikannya kaki tangan kejahatan. Saya menatap pria yang hancur lebur itu. Tidak ada lagi emosi yang tersisa di hati saya. Hanya ada rasa jijik dan tekad yang dingin. Anda minta saya menyelamatkan Anda, kan? Tanya saya. Dia mengangkat kepala dan mengangguk cepat. Baik, kata saya. Saya beri kesempatan, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Aku akan lakukan apapun. Mulai sekarang, suara saya sekeras baja. Anda bukan lagi suami saya. Anda adalah pion saya. Anda harus melakukan apapun yang saya perintahkan untuk mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan wanita itu. Saya menatap matanya dalam-dalam. Anda sanggup? Dia menatap saya dengan mata penuh ketakutan. Tapi tak lama kemudian, dia mengangguk. Sebuah anggukan dari orang yang terpojok di jalan buntu, yang tidak punya pilihan lain, perangkap untuk serangan balik saya, dengan ini resmi dipasang. Kali ini, bukan hanya pertarungan untuk diri saya sendiri. Ini juga pertarungan untuk satu jiwa yang mati penasaran. Saat Baskara mengangguk putus asa di kamar rumah sakit hari itu, ia secara resmi berubah dari musuh menjadi bidak di papan catur saya. Bidak yang tidak bisa dipercaya dan sangat berbahaya, tetapi satu-satunya bidak yang bisa mendekati Ratih, sang ratu lawan. Saya jijik padanya. Sifat pengecutnya, keserakahannya, dan hubungan tidak normalnya, semuanya. Tetapi logika saya berkata, untuk menangkap rubah licik seperti Ratih, kau harus menggunakan anak rubah sebagai pemandu. Baik, kata saya dengan suara dingin tanpa emosi. Jika Anda mau bekerja sama, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah berakting. Berakting dengan sangat sempurna, seperti yang sudah Anda lakukan selama ini. Baskara menatap saya dengan bingung.
Berakting? Anda kan aktor yang hebat, bukan? Sindir saya. Anda menipu saya selama 2 tahun, menipu ayah Anda selama 15 tahun. Lanjutkan saja akting itu, kembali dan bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa. Tetaplah menjadi kekasih yang setia padanya, tetaplah menjadi anak tiri yang penurut. Jangan sampai dia tahu kita bicara, jangan sampai dia tahu saya tahu segalanya. Sanggup? Dia mengangguk gemetar. Akan ku coba. Bukan mencoba, tapi harus berhasil, tegas saya. Ini satu-satunya jalan agar Anda bisa selamat. Begitu dia tahu Anda berkhianat, dia pasti akan menyeret Anda bersamanya. Dan jika Anda mencoba bermain-main di belakang saya juga tidak akan ragu menyerahkan semua bukti kejahatan Anda ke polisi, mengerti? Ancaman saya berhasil. Ketakutan tergambar jelas di matanya. Kita tidak akan bergerak sekarang. Saya menjelaskan rencana saya. Dia pasti sangat waspada setelah kejadian di hotel. Kita harus membuatnya lengah. Kembali dan katakan padanya saya percaya semua cerita pertemuan bisnis itu. Katakan saya marah hanya karena Anda pulang terlambat tanpa kabar. Minta maaf pada saya. Belikan saya hadiah. Buat saya kembali menjadi istri bodoh yang mudah percaya. Selama itu, tugas Anda adalah mengumpulkan bukti. Botol obat, dokumen, apapun. Dan yang terpenting, dapatkan pengakuannya. Tapi bagaimana? Tanyanya ketakutan. Dia sangat berhati-hati. Dia tidak akan pernah membicarakan hal itu. Itu urusan Anda. Jawab saya dingin. Anda sudah bersamanya selama 15 tahun. Anda paling tahu tentangnya. Apa kelemahannya? Kapan dia paling lengah? Manfaatkan itu. Anda harus membuatnya mengaku semua kejahatannya dengan mulutnya sendiri. Saya tahu ini tugas yang sangat sulit, tetapi saya harus menekannya. Saya harus menjadikannya ujung tombak saya. Begitu keluar dari rumah sakit, tempat pertama yang saya hubungi bukanlah kantor polisi, melainkan teman pengacara saya, Dewi. Saya menceritakan semua kebenaran mengerikan yang saya temukan padanya. Di seberang telepon, Dewi terdiam lama. Saya bisa merasakan keterkejutan dan kemarahannya. Ya Tuhan, Kirana, serunya. Ini bukan kasus penipuan biasa. Ini kasus pembunuhan berantai. Kamu dalam bahaya besar sekarang. Kamu harus segera keluar dari rumah itu. Aku tidak bisa, jawab saya tegas. Kalau aku pergi, semua bukti akan hilang. Pak Suryo akan dalam bahaya, dan kematian ibu kandung Baskara akan terkubur selamanya. Aku harus tetap di sini. Tapi kamu sendirian. Aku tidak sendirian. Aku punya sekutu yang tak terduga. Saya menceritakan pada Dewi bagaimana saya mengancam dan meyakinkan Baskara. Menggunakannya? Itu terlalu berisiko, Kirana. Dewi khawatir. Bagaimana bisa kamu percaya orang seperti itu? Bagaimana jika dia berkhianat dan menceritakan semuanya pada Ratih? Aku tahu. Tapi tidak ada pilihan lain. Dan aku tidak sepenuhnya percaya padanya. Aku hanya memanfaatkan ketakutannya. Dewi, aku butuh bantuan hukummu. Bukti apa saja yang kita perlukan agar Ratih tidak bisa lolos? Merasakan tekad dalam suara saya, Dewi tidak lagi melarang. Otak pengacaranya mulai bekerja. Baiklah. Kalau begitu, kita butuh bukti langsung. Kesaksian Baskara penting, tapi karena dia juga terlibat, kredibilitasnya bisa diragukan. Kita butuh rekaman suara, rekaman pengakuan Ratih sendiri, mulai dari pembunuhan ibu kandung Baskara hingga rencana meracuni Pak Suryo. Dengan begitu, dia tidak akan bisa mengelak. Baik. Jawab saya. Akan ku cari caranya. Sandiwara untuk serangan balik secara resmi dimulai. Selama beberapa hari berikutnya, saya dan Baskara memainkan peran kami dengan sempurna. Dia pulang dari rumah sakit dengan wajah penuh penyesalan. Dia berlutut di depan saya dan Pak Suryo, meminta maaf karena terlalu ambisius dalam pekerjaan hingga menyebabkan kecelakaan dan membuat semua orang khawatir. Dia membelikan saya buket mawar besar dan hadiah mahal sambil membisikkan kata-kata manis. Saya pun memainkan peran sebagai istri yang pemaaf dengan sempurna. Memaafkannya, merawatnya, sambil tetap menunjukkan sedikit raut kesal agar semuanya terlihat alami. Ratih sepertinya menghela napas lega, melihat sandiwara kami. Dia sepertinya percaya saya telah tertipu sepenuhnya, bahwa bahaya telah berlalu,
Dia kembali ke perannya sebagai ibu tiri yang baik hati, sebagai kakak yang mendamaikan pasangan suami istri. Baskara, istrimu sudah memaafkan, jadi sekarang kamu harus bersikap baik, jangan mentang-mentang kerjaan lalu mengabaikan keluarga. Kirana, kamu juga sudahi marahnya? Laki-laki itu memang kadang memprioritaskan pekerjaan. Istri harus mengerti. Kemunafikannya membuat saya mual. Tetapi saya tetap tersenyum dan menjawab iya dengan patuh. Sementara itu, Baskara mulai bergerak sesuai arahan saya. Dia berpura-pura semakin terobsesi dan bergantung pada Ratih. Dia bilang, melalui kecelakaan ini, dia sadar betapa pentingnya Ratih baginya, bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya. Dia terus mengungkit kenangan masa lalu. Saya memberinya pulpen perekam suara super kecil. Saya berbohong dengan mengatakan itu adalah hadiah untuk merayakan kesembuhannya. Saya mengajarinya cara menggunakannya tanpa ketahuan. Tetapi Ratih terlalu licik. Dia hampir tidak pernah membicarakan masa lalu. Setiap kali Baskara mencoba memancing, dia mengalihkan pembicaraan. Rencana kami sepertinya menemui jalan buntu. Saya sadar. Saya butuh pemicu yang lebih kuat. Sesuatu yang cukup kuat untuk membuatnya lengah dan mengaku sendiri, dan saya menemukan caranya. Cara yang sangat berbahaya. Dengan menjadikan diri saya sendiri sebagai umpan. Rencana saya sederhana, tetapi berisiko tinggi. Saya akan berpura-pura tidak sengaja memergoki hubungan Baskara dan Ratih. Suatu malam, saya menyiapkan segalanya. Saya tahu setiap Kamis malam, Pak Suryo menjalani fisioterapi di ruangan terpisah. Waktu itu biasanya menjadi waktu di mana Baskara dan Ratih bertindak lebih intim. Malam itu, saya pura-pura sakit kepala dan tidur lebih awal. Tapi sebenarnya, saya telah memasang kamera super kecil yang disamarkan di dalam pot tanaman di sudut ruang tamu. Dan saya menunggu. Sekitar pukul 9 malam, saya berpura-pura terbangun dan turun untuk minum air, dan saya memergoki mereka. Saya berteriak, mengamuk, memainkan peran sebagai istri yang dikhianati dengan sempurna. Saya menangis, merusak barang, dan berteriak, bagaimana bisa kalian melakukan hal menjijikan ini di belakangku? Ya Tuhan, bagaimana bisa aku hidup di keluarga tidak normal seperti ini? Sandiwara saya membuat mereka berdua panik. Mereka tidak menyangka saya akan memergoki semuanya saat itu juga. Mereka buru-buru berlutut, memohon ampun, dan membela diri. Setelah beberapa saat meronta dalam kesakitan, saya berlari keluar rumah, menghilang ke dalam malam seperti wanita yang hancur lebur. Saya tidak pergi jauh. Saya pergi ke rumah Dewi dan bersama-sama memantau situasi di rumah itu melalui kamera tersembunyi. Sesuai dugaan saya, setelah saya pergi, kepanikan mereka berubah menjadi pertengkaran. Ini semua gara-gara kamu, bentak Ratih pada Baskara. Sudah kubilang hati-hati. Sekarang bagaimana? Perempuan itu tahu semuanya. Aku juga tidak menyangka akan begini, gagap Baskara. Sekarang bagaimana? Bagaimana kalau dia cerita semuanya pada ayah? Berani sekali dia. Ratih tertawa sinis. Tawa yang penuh racun. Dia begitu mencintaimu. Mana berani dia meludahi wajahnya sendiri? Dia hanya merajuk. Besok kamu datangi, bujuk sedikit, pasti luluh lagi. Tapi aku takut. Takut apa? Teriak Ratih. Sifat aslinya yang licik dan kejam mulai terlihat. Kamu ini laki-laki bukan? Urus satu perempuan saja tidak bisa. Lupa tujuan kita? Kamu lupa apa saja yang sudah kulakukan untuk sampai di posisi ini? Saat itulah, Baskara, sesuai arahan saya, melemparkan umpan pamungkas. Aku tidak lupa, katanya berpura-pura gemetar ketakutan. Aku ingat semuanya, malam saat ibu meninggal. Bantal itu. Aku ingat semuanya. Kata-katanya tepat menusuk titik lemah Ratih. Wajahnya mengeras. Kenapa kamu ungkit itu sekarang? Desisnya. Karena aku takut. Baskara berteriak, berakting dengan sangat meyakinkan. Aku takut kalau Kirana mengamuk, dan polisi datang. Masalah lama akan diungkit lagi. Aku takut kematian ibu diselidiki ulang. Aku takut kita akan kehilangan segalanya. Kepanikan Baskara sepertinya menular pada Ratih. Ketakutan akan masa lalu, teror bahwa kejahatannya akan terbongkar, meruntuhkan ketenangannya.
Dia mondar-mandir dengan cemas di dalam ruangan. Dan akhirnya, dia mengucapkan kata-kata yang sudah lama saya tunggu. Apa yang perlu ditakutkan? Bentaknya, seolah meyakinkan Baskara dan dirinya sendiri. Itu sudah 15 tahun yang lalu. Tidak ada bukti sama sekali. Kematian ibumu sudah dikonfirmasi serangan jantung oleh Dr. Hartono. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara penuh kebencian. Dia memang pantas mati. Berani-beraninya menghalangi jalanku. Kalau dia tidak mati, bagaimana aku bisa ada di sisi ayahmu? Bagaimana aku bisa memiliki semua ini? Semua yang kulakukan ini untukmu dan masa depan kita. Mengerti? Dia sama sekali tidak tahu bahwa pulpen perekam di saku Baskara sedang merekam semua percakapan ini, dan seolah sebagai penutup, dia berbicara tentang rencana saat ini. Kirana itu tidak perlu dikhawatirkan. Perempuan lemah seperti itu, biarkan saja merajuk beberapa hari, lalu kamu datang minta maaf, dan kita lanjutkan rencana kita. Rencana meracuni orang tua itu, katanya sambil mengarahkan dagunya ke arah kamar Pak Suryo. Begitu kakek tua itu mati secara alami, semua harta ini jadi milik kita. Saat itu, mau kamu jadikan Kirana boneka atau kamu tendang, terserah. Dengan uang di tangan kita, apa yang perlu kita takuti? Percakapan selesai. Di rumah Dewi, saya dan Dewi hanya bisa membeku. Meskipun sudah siap, mendengar pengakuan semua kejahatan itu dengan begitu lancangnya langsung dari mulutnya membuat seluruh tubuh saya gemetar. Akhirnya saya mendapatkannya. Bukti pamungkas. Saya menatap Dewi dan mengangguk. Sekarang saatnya. Waktu untuk mengakhiri perang ini, dan kali ini, saya tidak akan hanya mengungkap kejahatan mereka. Saya akan mengirim mereka ke tempat yang seharusnya, dengan tangan saya sendiri. Malam setelah mendapatkan rekaman pamungkas itu, saya tidak langsung pulang. Saya butuh waktu. Alasan yang masuk akal untuk memasang perangkap terakhir dengan sempurna. Saya menginap di rumah Dewi selama 2 hari, mematikan ponsel dan memutuskan semua kontak. Saya pikir, hilangnya saya secara tiba-tiba akan membuat Baskara dan Rati semakin cemas, membuat mereka percaya bahwa saya benar-benar syok dan bisa melakukan apa saja. Sesuai dugaan, Baskara menelepon saya ratusan kali dan mengirim ribuan pesan. Pesan-pesan yang penuh dengan penyesalan dan permohonan. Kirana, kamu di mana? Tolong pulang. Aku salah. Aku akan menebusnya dengan cara apapun. Tolong jangan tinggalkan aku. Dan pada hari ketiga, saya kembali. Saya muncul di depan gerbang rumah dengan penampilan paling menyedihkan yang bisa dibayangkan. Mata bengkak, wajah kuyu, pakaian berantakan, seolah-olah saya baru saja melewati badai emosi dan benar-benar kelelahan. Melihat saya, Baskara dan Ratih tampak sangat gembira dan berlari menyambut. Mereka memapah saya masuk ke rumah, terus-menerus meminta maaf dan berjanji. Saya hanya menangis tanpa berkata apa-apa. Saya memainkan peran sebagai istri yang tersakiti habis-habisan, seorang wanita yang berada di persimpangan pilihan paling menyakitkan karena masih sangat mencintai suaminya. Setelah seharian menerima hiburan dan bujukan mereka, barulah saya perlahan membuka mulut. Sepertinya aku bisa memaafkanmu, kata saya pada Baskara sambil terisak. Tapi hubunganmu dengan ibu, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Kita harus menyelesaikan ini dengan jelas. Tentu saja. Baskara mengangguk cepat. Akan kusudahi semuanya. Aku janji. Bukan hanya kamu, kata saya sambil melirik Ratih yang berpura-pura mendengarkan dengan cemas di sampingnya. Kita semua sebagai keluarga. Kurasa kita perlu rapat keluarga, di hadapan ayah dan juga pengacara keluarga. Kita harus sekali saja bicara jujur dan terbuka tentang semuanya. Memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing, bagaimana kelanjutan pernikahan ini, dan juga tentang proyek Senja Tenang itu. Saat saya menyebut Senja Tenang, saya melihat dengan jelas mata Baskara dan Ratih menegang. Tapi saya mengatakannya dengan suara yang sangat polos, seolah baru saja mendengarnya dari Baskara. Aku rasa itu proyek yang bagus, tapi aku ingin tahu lebih detail, juga tentang peran kita masing-masing. Usulan saya sangat masuk akal. Seorang istri yang mengetahui rahasia mengejutkan, menuntut percakapan terbuka. Itu adalah reaksi yang sangat normal. Dan mereka masuk ke dalam perangkap.
Mereka percaya ini adalah kesempatan untuk melegalkan segalanya, menenangkan saya, dan menguji sejauh mana sebenarnya yang saya ketahui. Ratih, dengan kepercayaan diri rubah tua yang licik, yakin bisa mengendalikan semua situasi. Iya, itu ide yang bagus, katanya sambil mengangguk dengan berwibawa. Kita memang butuh percakapan yang jelas. Biar aku yang hubungi Pak Budi. Tenang saja, Kirana, ibu di pihakmu. Akan kupastikan Baskara memberimu jawaban yang pasti. Pak Budi. Pengacara yang sudah lama ia beli. Rapat keluarga terakhir diputuskan akan diadakan keesokan malamnya. Di ruang tamu rumah ini, panggung sandiwara yang sempurna. Malam itu, suasana di rumah terasa begitu tegang. Pak Suryo juga dibawa ke ruang tamu. Beliau duduk di kursi rodanya dengan wajah tanpa ekspresi. Tetapi di kedalaman matanya, terasa sebuah penantian. Baskara dan Ratih mengenakan pakaian formal, siap untuk bernegosiasi dengan wajah serius. Pak Budi juga datang dengan tas kerjanya yang biasa. Saya duduk di seberang mereka, masih mempertahankan ekspresi istri malang yang terluka. Rapat dimulai. Ratih mengambil peran sebagai ketua dan membuka pembicaraan. Malam ini, katanya dengan suara berwibawa, kita sekeluarga berkumpul di sini untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang tidak menyenangkan antara Baskara dan istrinya. Atas apa yang telah terjadi, saya sebagai ibu juga ikut bertanggung jawab. Ini salah saya karena tidak mendidik putra saya dengan keras. Dia memulai pidato panjang yang penuh kemunafikan, melimpahkan semua kesalahan pada Baskara sambil secara halus mengklaim hubungan mereka hanyalah sebuah khilafan sesaat. Baskara menunduk, memainkan perannya sebagai pendosa yang menyesal dengan sempurna. Setelah meminta maaf atas nama putranya, barulah ia masuk ke pokok permasalahan. Tetapi, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Yang penting adalah solusinya ke depan. Kirana, ibu tahu kamu anak yang baik dan pemaaf. Ibu harap kamu mau memberi Baskara satu kesempatan lagi. Pertengkaran suami istri itu biasa, kan? Ibu. Tiba-tiba saya memotong ucapannya. Panggilan saya membuatnya terdiam sejenak. Saya tidak pernah memanggilnya ibu sebelumnya. Sebelum kita bicara tentang maaf, suara saya tidak lagi bergetar, dingin dan jelas. Saya rasa kita perlu memperjelas dari mana kesalahan ini dimulai, dan di mana akan berakhir. Tanpa menunggu reaksi mereka, saya mengambil remote dan mengarahkannya ke TV besar di dinding. Saya sudah menyiapkan sebuah video singkat. Saya harap kita semua bisa menontonnya bersama, sebagai bumbu kecil untuk rapat kita malam ini. Saya menekan tombol. Layar TV menyala, tetapi yang muncul bukanlah foto keluarga yang bahagia, melainkan pemandangan ruang tamu ini. Video yang direkam oleh kamera yang saya sembunyikan di pot tanaman. Dan di layar, tampak Ratih dan Baskara sedang berbisik-bisik. Suara mereka terdengar dengan jelas. Takut apa? Kamu ini laki-laki bukan? Urus satu perempuan saja tidak bisa? Lupa tujuan kita? Kamu lupa apa saja yang sudah kulakukan untuk sampai di posisi ini? Wajah Ratih dan Baskara memucat. Mereka menatap layar dengan tidak percaya. Rekaman terus berlanjut. Tidak memberi mereka kesempatan untuk sadar. Itu sudah 15 tahun yang lalu. Tidak ada bukti sama sekali. Kematian ibumu sudah dikonfirmasi serangan jantung oleh Dr. Hartono. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Dia memang pantas mati. Berani-beraninya menghalangi jalanku. Kirana itu tidak perlu dikhawatirkan, dan kita lanjutkan rencana kita. Rencana meracuni orang tua itu, perang. Cangkir teh di tangan Pak Suryo jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Wajahnya yang selalu tanpa ekspresi kini dipenuhi penderitaan dan amarah. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk istri dan anaknya. Bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak ada suara yang keluar. Tidak, tidak, kamu menjebakku. Ratih berteriak histeris. Dia berlari untuk merusak TV, tapi sudah terlambat. Pintu ruang tamu terbuka lebar. Dan teman saya, Dewi, bersama 2 orang detektif berpakaian preman masuk. Ratih Wulandari, Baskara Aditama, kata Dewi sambil menunjukkan setumpuk dokumen dengan suara sekeras baja. Anda berdua ditangkap atas tuduhan pembunuhan almarhumah Ibu Linda Sari 15 tahun yang lalu, serta percobaan pembunuhan dan perampasan aset terhadap Bapak Suryo Wijoyo. Ini surat perintah penangkapannya.
Kemunculan polisi adalah petir terakhir yang benar-benar melumpuhkan semua perlawanan Ratih dan Baskara. Semuanya terjadi begitu cepat dan tiba-tiba. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk membela diri atau berakting. Semua pengakuan mereka telah direkam dan dipertontonkan di depan semua orang. Ratih yang selalu cerdas dan angkuh, jatuh terduduk di lantai. Dia tidak lagi berteriak, hanya gemetar dengan mata kosong, menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Sandiwara hidupnya yang dibangun di atas kejahatan, kebohongan, dan manipulasi, berakhir dengan sangat tragis. Baskara hancur total, dia bersujud di lantai sambil menangis dan memohon, "Bukan saya. Dia. Semuanya dia yang suruh. Saya tidak punya pilihan." Sampai saat terakhir, dia tetap seorang pengecut yang menyalahkan orang lain. Saya menatap mereka. Hati saya tenang seperti danau. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan. Yang tersisa hanyalah kelelahan yang luar biasa dan kehampaan. Sandiwara telah berakhir, dan saya menang. Tapi ini adalah kemenangan getir yang harus saya bayar dengan semua kepercayaan dan cinta saya. Borgol dingin terpasang di pergelangan tangan mereka berdua. Pak Budi, sang pengacara, juga ikut dibawa sebagai kaki tangan. Saat digiring keluar, Ratih tiba-tiba menoleh ke arah saya. Matanya penuh dengan kebencian yang mendalam. Kamu tidak akan pernah bisa bahagia. Perempuan sialan." Saya diam-diam berbalik. Kebahagiaan saya. Sekarang saya sendiri yang akan menentukannya. Tidak ada hubungannya dengan kutukannya. Setelah polisi pergi, rumah besar itu diselimuti keheningan yang menakutkan. Hanya tersisa saya dan Pak Suryo. Beliau masih duduk tak bergerak di kursi rodanya. Tapi saya melihat dua aliran air mata mengalir di wajahnya yang keriput. Air mata penderitaan dan penyesalan. Dia telah dikhianati dengan cara paling kejam oleh istri yang ia cintai dan putra satu-satunya. Penderitaan ini mungkin jauh lebih mengerikan daripada penjara fisik yang ia alami. "Ayah," panggil saya pelan. Beliau mengangkat kepala, menatap saya dengan mata yang penuh rasa terima kasih dan penyesalan yang mendalam. "Kirana, terima kasih. Dan maafkan ayah." Itulah kata-kata terakhir yang saya dengar darinya. Setelah malam itu, kesehatannya menurun drastis. Guncangan yang begitu besar telah menghancurkan pria yang pernah menguasai dunia bisnis itu. Sebulan kemudian, beliau meninggal dunia dengan tenang. Kasus ini, dengan bukti-bukti yang jelas, terutama rekaman pengakuan, menggemparkan seluruh negeri. Ratih dan Baskara menerima hukuman terberat dari pengadilan. Dengan tuduhan pembunuhan dan percobaan pembunuhan serta perampasan aset, Ratih divonis hukuman seumur hidup. Baskara, sebagai kaki tangan, juga harus membayar kejahatannya dengan hukuman penjara yang sangat panjang. Kerajaan keluarga Wijoyo yang dibangun di atas uang dan kekuasaan, akhirnya runtuh karena keserakahan dan kekejaman manusia di dalamnya. Saya mengajukan gugatan cerai. Sesuai dengan surat wasiat yang telah diam-diam diubah oleh Pak Suryo setelah malam mengerikan itu, saya menerima warisan yang tidak sedikit sebagai kompensasi atas penderitaan yang saya alami. Saya tidak tinggal di rumah itu. Saya menjualnya, menghapus semua jejak masa lalu yang menyakitkan. Saya memulai hidup baru. Saya tidak kembali menjadi apoteker. Dengan uang yang saya miliki dan pengetahuan saya tentang kimia, saya mendirikan merek kosmetik alami saya sendiri. Bisnis ini awalnya sulit, tetapi berkat kerja keras dan semangat, perusahaan saya tumbuh dari hari ke hari. Saya menemukan kebahagiaan dalam bekerja, dalam menciptakan produk yang membuat orang lain menjadi cantik. Saya bukan lagi Kirana Anindita, menantu palsu keluarga konglomerat. Saya adalah diri saya sendiri, wanita yang mandiri, kuat, dan menjadi tuan atas hidup saya sendiri. Terkadang, masa lalu itu kembali terlintas. Luka di hati saya mungkin tidak akan pernah sembuh total, tapi saya belajar untuk hidup dengannya. Masa lalu yang menyakitkan itu telah memberi saya pelajaran berharga tentang hati manusia, tentang pengkhianatan, dan yang terpenting, tentang kekuatan diri saya sendiri. Suatu sore, saya berdiri di balkon kantor baru saya, memandang kota yang mulai menyalakan lampunya. Senja yang indah mewarnai langit dengan warna jingga yang hangat. Saya tersenyum. Badai telah berlalu. Dan setelah badai berlalu,
barulah saya akhirnya menemukan fajar saya sendiri. Fajar yang cerah dan penuh harapan.